Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Panjat. Gimana Panjat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya baik, Ibu, tidak terasa kita sudah menuju ke pendampingan menuju keempat, sudah hampir setengah jalan lewat. Nah, adapun dari fokus pendampingan kali ini, tema pendampingan kali ini terkait dengan evaluasi dan pengembangan proses pendampingan. Nah, fokus pendampingan mungkin nanti Ibu saya akan konsultasi Ibu untuk melihat implementasi dari materi-materi yang telah Ibu pelajari seperti halnya positif, kemudian penjagaan berdiferensiasi dan pembelajaran sosial kesehatan. Nah, mungkin nanti Ibu silakan mengajar seperti biasanya, namun bukan untuk menilai apakah mengajar Ibu baik atau buruk, bukan. Tapi tujuan utama untuk melihat penerapan atau implementasi materi-materi yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke kelas, ada mungkin di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu observasi. Nanti sebelum kegiatan saya akan sedikit bertanya kepada Ibu apa yang sudah dilakukan Ibu sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran. Yang kedua observasi, nanti Ibu silakan mengajar sesuai dengan apa yang dilakukan sehari-hari, namun jangan lupa untuk mengimplementasikan materi positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dan untuk kegiatan yang ketiga yaitu pasca observasi, juga sama, nanti saya akan menanyakan beberapa hal setelah Ibu mengajar. Baik Ibu, terkait dengan pembelajaran pendampingan individu kali ini, apa yang telah Ibu persiapkan dan sekarang Ibu ingin mengajar terkait dengan materi? Kalau hari ini Panjat saya mengajar dengan materi bahasa Indonesia dengan temanya mengajarkan tentang sebab dan akibat. Iya. Kalau boleh tahu Bu, tujuan pembelajaran kali ini yang diharapkan oleh Ibu? Di sini saya tujuannya ada 3 Panjat, karena sebenarnya harus termasuk ya yang berdiferensiasi itu. Yang pertama, melalui kegiatan melalui menyimak video atau gambar, jadi siswa itu bisa mengidentifikasi tentang materi yang akan diajarkan oleh saya gitu. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa juga bisa membedakan tentang sebab dan akibat. Kemudian yang ketiga itu bisa mempresentasikan, nanti anak itu bisa mempresentasikan ke depan dengan rasa percaya diri tentang materi sebab dan akibat. Baik Ibu, terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Nah, dari tujuan tersebut, apakah ada keterampilan atau pengembangan khusus untuk peserta didik? Iya, ada Panjat. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan siswa dan dalam pengetahuannya ya tentang sebab akibat itu seperti apa, jadi nanti bisa dipraktikkan ke anak. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan juga dengan penuh percaya diri. Ibu, nah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang biasanya Ibu selalu prepare atau selalu menyiapkan terlebih dahulu, misalkan materi apa nih sekarang, kemudian nah adakah strategi yang Ibu lakukan terkait dengan sekarang pembelajaran bahasa Indonesia dengan apa yang materi sebab akibat, ada strategi yang Ibu lakukan? Iya, mungkin strateginya yang pertama saya menggunakan pembelajaran itu kan yang berdiferensiasi ya gitu aja. Jadi ada apa sih, dari segi kodenya, visionya, terus nanti juga akan menghasilkan produk. Jadi itu sangat juga dilatih untuk bisa percaya diri, yaitu dengan cara mempresentasikan tentang sebab akibatnya kita bermain main. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban Ibu terkait dengan tahap observasi. Mungkin saatnya kita akan memasuki kelas Ibu. Nanti Ibu silakan untuk mengajar seperti biasanya. Dan saya juga nanti tidak akan memotong ataupun memberhentikan ketika Ibu nanti mengajar. Saya akan mengajar saja sambil nanti saya mengisi lembar observasi. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan ke kelas Ibu. Ya, terima kasih.
Iya. Ya. Ibu punya gambar nih, pasti kalian tuh tahu. Ini gambar apa? Ini gambar emoji, tapi emojinya lagi apa? Lagi kemudian ada juga gambar yang gambarnya satu lagi. Ibu pengen tahu, kita pilihnya yang mana? Loh, kok bisa nangis aja? Pilih yang mana? Yang ini apa yang ini? Oke, pegang dulu. Ada yang perasaannya hari ini seperti gambar di sini? Oh, Rajita, sini Rajita. Kamu kan harus tanggung jawab. Sini San. Perhatikan. Ini ada gambar. Ini ngerasa bahagia karena jajannya mungkin dikasih banyak ya sama mama. Enggak juga. Terus apa? Aturannya hanya mengungkapkan atau mengatakan apa yang ibu katakan. Apa yang ibu katakan, misalkan ibu bebek, ayam. Jadi kalian ikutin. Aturannya hanya mengikuti kata-kata yang ibu ucapkan. Sudah siap? Ya. Konsentrasi. Oke, ya siap. Ibu ulangi, ibu pertama ucapkan bebek, ayam. Ayam bebek. Bebek. Ayam. Berapa jumlah bebek? Ya. Oke, tarik nafas. Buang nafas. Sudah relax? Sudah, oke ya. Kalimat sebab, kelompoknya Naila masuk. Apa Naila menemukan kalimat apa? Apa? Oh, membuang sampah sembarangan. Di depan. Nah, ada lagi jawaban akibatnya? Membuang sampah sembarangan akibatnya apa? Nah, terjadinya banjir, makanya kalian jangan membuang sampah, apalagi di kolong meja sampah itu bertempat sampah bukan ke temennya kamu mah, ya. Oke. Ada lagi yang menemukan kalimat sebab? Ibnu. Tidak sarapan pagi akibatnya apa, San? Terus apa lagi? Kamu biasanya selain apa? Sudah ya. Ada sebabnya tidak sarapan pagi akibatnya Bukit Apiangan dan Gendonan itu bukan Bukit Apiangan dan Gendonan aja. Nah, bacaan dari kedua bukit tersebut menghasilkan air yang melimpah. Namun karena penambangan liar yang dilakukan oleh warga untuk dijual, kayu bakar yang terjadi kebakaran hebat membuat bukit tersebut karena kesulitan mendapatkan air bersih. lanjut tegas, paragraf kedua. Kerjanya secara kelompok. Kalau berkelompok harus kerjasama ya. Nanti per kelompok ada presentasi ke depan. Ibu kasih waktu 10 menit ya kerjasamanya. Isi dari bacaannya. Dari bacaan itu kan tadi ada tentang Mas Badima ya, ada sebabnya apa, itu tentang lingkungan, akibatnya nanti apa. Rasyeka. Oma. Kelompok ini Auni. Kelompok apa? Siapa yang bersama? Kelompok Ibu. Ibu Peli Auni. Hah? Ibu. Apa? Ibu. Apa? Apa senang? Iya. Menang bisa. Ayo Mak. Apanya? Itu aja yang paling bawah. Udah? Apa bagian nomor berapa? Nomor 5.
Mana kan ini nomor dia Mas Hadiman. Itu minta nomor 1 siapa? Irsyad. Nomor 1 apa Sam? Bacain sebabnya apa? Suaranya keras. Adanya penambangan liar, Adanya apa? Penanaman liar. Kemudian akibatnya apa? hutan menjadi gundul. Hutan menjadi gundul. Betul tidak? Betul. Makanya nih kalau misalkan hutannya apa sih? Jati ya, yang tadi supaya Mas Hadiman menanam ribuan bibit pohon, terutama pohon beringin itu bisa mengakibatkan pemulihan hutan dan sumber air serta pemenuhan kebutuhan air. Menemukan beberapa kalimat ya, beberapa kalimat yang ada di buku bacaan selain kita juga menemukan dalam kehidupan sehari-hari tentang sebab dan juga akibat ya. Kalau misalkan Bu aku mau gambar banjir, itu berarti penyebab dari apa Reva di banjir? Reva dulu. Hah? Buka bawah. Apa? Nah. Boleh. Nggak usah. Pakai sketsa aja. Betul sekali. Bukan hanya yang negatif aja. Tiga, kelompok 3 itu minta yang digambar. Uma, ada yang digambar kelompok Uma? Oke, siapa? Hah? Ada yang digambar tidak? Belum selesai, berarti yang ditulis? Naila ke depan. Ada yang nulis kan? Nulis, ayo Naila bisa nulis sini. Hah? Oh, Uma pakai gambar? Ayo udah sini saya. Oke, kalau hanya ini saya yang bisa menjelaskan. Jadi ini ada gambar orang membuang sampah pada tempatnya. Itu sebab. Kalau yang gambar tempatnya, akibatnya membuat sekolah. Dari situ Siapakah itu? ya. Ya, oke, ini contohnya kata Isan bukan yang negatif aja ya, jadi positif ya. Bu, aku mau menggambar, katanya gambarnya sering buang sampah pada tempatnya, akibatnya lingkungannya menjadi apa sih? Lingkungannya jadi apa? Jadi bersih katanya ya. Dan itu katanya aku. Ya, gambarnya unik, ya. Ada. Wow. Apa ini Pak? Gambar apa Pak? Terus ayo sayang segala ini apa? Oh, lingkungannya katanya menjadi bersih. Tidak menyiram tanaman akibatnya akan menjadi kayu. Materi kita hari ini yaitu kita belajar tentang apa? Tentang sebab dan akibat yang pernah atau suka kita temui di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita ngobrol misalnya itu kalimat-kalimat itu ada sebab dan juga ada akibatnya ya. Jadi jangan melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan kita negatif atau celaka atau tidak benar ya. Contohnya tadi hari Senin. Nah, hari Senin tadi aku bahas lagi ya. Hari Senin itu kalian kalau sebabnya hari Senin tidak memakai pakaian lengkap, itu nanti akibatnya apa? Dihukum atau kena sanksi karena memang sudah jadi aturan di sekolah. Kalau kita harus mentaati tata tertib yang ada. Lanjut lagi dengan materi selanjutnya minggu depan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi beberapa rangkaian aktivitas hari ini telah kita lewatkan. Yang pertama observasi, yang kedua mungkin tadi observasi di kelas. Saya sudah melihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu itu sangat baik ya Bu menurut saya, karena memang setiap guru mempunyai ciri khas ya Bu dalam gaya mengajarnya. Namun dalam mempraktekkan Bu pembelajaran kali ini sedikit berbeda, mungkin Ibu dipantau oleh saya, kemudian oleh kepala sekolah, kemudian dari topik kali ini terkait dengan mengevaluasi pembelajaran, bagaimana menerapkan implementasi disiplin positif, kemudian
pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir itu pembelajaran sosial emosional. Iya. Baik Ibu, dari implementasi mungkin tadi saya ada catatan sedikit. Secara keseluruhan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu sangat baik sekali. Apalagi dengan suara Ibu yang lantang, kemudian Ibu mengajar itu interaktif sekali sehingga murid itu tidak membosankan bagi murid. Namun ini yang pertama Bu terkait dengan disiplin positif ketika keyakinan kelas. Ibu tadi menyampaikannya di akhir. Ya, Bu, ya. Nah, saya tunggu itu. betul. Nah seharusnya nanti untuk kedepannya mungkin itu keyakinan kelas bisa disampaikan di awal. Karena apa? Ketika nanti ada yang melanggar, mereka tahu konsekuensi yang akan didapatkan atau kesadaran dari diri seorang murid. Iya. Jadi ketika nanti mungkin tadi Ibu sedikit lupa mungkin ya Bu. Betul. Bener, ingat-ingat di akhir. Iya betul. Tapi tadi anak-anak pas ditanya keyakinan kelas sudah menyadari sudah apa. Yang kedua terkait dengan ini Bu, setting kelas alangkah lebih baiknya ketika nanti memulai pembelajaran. Apakah ini Ibu terusan atau Jadi di rolling Pak. Jadi di aku tuh rolling. jadi untuk bulan sekarang, bulan Februari itu mereka duduk berkelompok karena sesuai dengan pembelajaran. Gitu. Jadi tidak langsung pada hari itu, Iya, siap. gitu karena itu udah lanjutan dari tanggal 1. Jadi Oke. setiap sebulan sekali itu ada berkelompok, Gitu. ada per orang. Nanti bulan Maret per orang lagi di Gitu. rolling gitu. Kalau seperti itu tidak masalah ya, Bu. Ah. Saya kira ini setting kelas ini Enggak. sudah itu dilakukan oleh Ibu Iya, sebelumnya. seharusnya pas proses ya Pak ya. Iya gitu betul. ya. Memang tadi ketika proses pembelajaran berdiferensiasi, saya lihat Ibu itu menerapkan diferensiasi produknya. Iya, Ketika benar. di akhir, jadi anak-anak ada yang menuliskan, Ada yang kemudian menggambar. tadi ada yang menggambar, itu sudah nampak sih sudah muncul. Kalau dari segi KSE itu tidak ada masalah, dimulai dari Ibu memunculkan motivasi siswa, kesadaran diri siswa. Namun ada catatan sedikit mungkin Ibu ketika Ibu menugaskan anak-anak untuk melakukan aktivitas, misalkan 10 menit, 5 menit lagi ya, 2 menit lagi ya. Mungkin nanti Ibu itu bisa dihilangkan. Karena biar anak bisa memanajemen dirinya, Bu. Waktunya Apakah ya dengan sendiri. waktu 10 menit Kesadarannya ya Pak. itu, kesadaran diri sendirinya bisa melakukan aktivitas itu, ataupun dengan 10 menit tadi ada yang bilang. Nah mungkin nanti itu bisa sedikit dihilangkan. Mungkin itu Bu dari masukan dari saya terkait dengan pembelajaran hari ini. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk Ibu, umumnya untuk saya. Mungkin Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jar.